Ya teman-teman, pertama-tama sebelum saya sampaikan catatan ini adalah saya perlu jelaskan yang dimaksud Komisi 3 adalah sebuah institusi ini. Gitu. Jadi Komisi 3 itu anggotanya mungkin bisa ada periode lalu, ada periode saat ini, tapi institusi Komisi 3 itu ada sepanjang DPR ini ada, karena sekretariatnya tetap ada. Jadi ini ada catatan hari ini adalah catatan yang dimasukkan kepada Komisi 3 sebagai institusi. Karena kan DPR RI periode ini kan dilantik Oktober tanggal 1 ya. Nah, tapi sebagian dari sini memang adalah anggota Komisi 3 periode sebelumnya. Saya di periode di bulan Januari sampai dengan Oktober 2024 saya adalah wakil ketua komisi. Dan saya ketua Pak Degam adalah Kapoksi. Oke. Ya, pertama kami sampaikan ya, mulai ya teman-teman ya. Komisi 3 sebagai salah satu alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang penegakan hukum perlu memberikan catatan akhir tahun di penghujung tahun ini terhadap mitra kerja Komisi 3 DPR RI serta catatan terkait program legislasi dan laporan pengaduan masyarakat. Yang pertama tentang pengaduan masyarakat. Ya, karena ini memang kita gas terus ya sepanjang 2024. Sepanjang tahun 2024 ya, Komisi 3 DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat. Banyak laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi 3 untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut. Seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah Komisi 3 DPR RI teruskan kepada mitra dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja terkait. Ya, Komisi 3 DPR RI pada periode ini telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, khususnya melakukan RDP maupun dengan RDPU dengan 11 pihak yang telah menghasilkan berbagai rekomendasi untuk perbaikan dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah ini dia, ada data, ini data ya bukan asumsi, data yang masuk. Mitra kerja dengan aduan terbanyak, jadi kita bikin pemeringkatan lah ya, dalam konteks kuantitas ya, aduan yang terbanyak. Pertama dunia peradilan, tapi masyarakat nggak mengadukan Mahkamah Agung secara khusus, tapi pengadilan ini, pengadilan itu ya, sehingga kami kategorikan sebagai pengaduan ke Mahkamah Agung. Jumlah aduannya 149, presentasenya hampir sepertiga dari aduan yang masuk yaitu 31,7%. Keterangan jenis aduan kebanyakan tentang perkara ya, penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik. Yang kedua terkait narkoba ya, BNN. Nah ini ada 113 aduan ya, 24,1% presentasenya, hampir seperempatnya. Penanganan perkara narkotika, profesionalisme pelayanan publik ke BNN. Yang ketiga adalah Kejaksaan Republik Indonesia, 85 aduan ya, presentasinya 18,2%. Penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan pelanggaran pidana oleh oknum anggota dan pelanggaran kode etik. Keempat, Polri, jumlah aduannya 60, presentasinya 12,7% ya. Hal ihwal yang diadukan penanganan perkara, profesionalisme pelayanan publik, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik oleh oknum anggota. Keempat, KPK, 23 aduan, 4,9%, penanganan perkara korupsi dan profesionalisme pelayanan publik. Keenam, MK ya, 18 aduan, 3,8%, penanganan perkara profesionalitas pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang. Komisi Yudisial 13 laporan, 13 aduan, 2,7%, profesionalisme pelayanan publik dan penyalahgunaan wewenang. PPATK 8 aduan, 1,9%, penelusuran transaksi terkait tindak pidana. Nah, untuk sampai periode Oktober 2024 sebetulnya juga ada aduan terkait Komnas HAM, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, terutama Dirjen Pemasyarakatan
ya, dan imigrasi, tetapi tidak kami sampaikan karena saat ini bukan lagi menjadi mitra Komisi 3. Walaupun kalau itu dimasukkan presentasinya ini bisa berubah ya. Tapi dengan dikeluarkannya yang dari sektor HAM dan dari Kemenkumham, nah komposisinya menjadi seperti ini. Nah, tadi laporan, nah sekarang bagaimana respon? Ya. Respon yang dilakukan oleh institusi yang dilaporkan. Jadi ketika ada laporan, kami biasanya membuat PDF dokumen tersebut, lalu kami kirimkan ke mitra terkait. Misalnya ada teman di sini, teman wartawan melaporkan Polres Metro Lampung. Bentuk laporannya kami PDF-kan, kami kirim ke Kapolres tempat. Nah, kami minta tindak lanjutnya seperti apa. Nah, biasanya langsung ada yang langsung merespon. Yang paling aktif merespon itu Polri. Jadi Polri adalah mitra Komisi 3 yang paling responsif menindaklanjuti temuan dari aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi 3. Tingkatnya hampir 94%, hampir 100%. Kenapa? Karena setiap kita tindaklanjuti aduan tersebut langsung direspon. Kapolresnya langsung telepon, ya, langsung memberikan data-data terkait. Dan langsung saat itu kita komunikasikan, ya, kita kawal terus bagaimana penanganannya. Kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Tingkat responnya adalah 89%. Komisi Judisial 85%, PPATK kurang lebih sama, Mahkamah Konstitusi 78%, KPK, BNN dan MA. Ya. Ini tingkat respon. Nah, ini ada beberapa highlight, ya. Pengaduan masyarakat ke Komisi 3 DPR RI ya 2024-2009 melalui RDP, RDPU dan tindak lanjutnya oleh mitra kerja. Yang pertama ini yang yang sudah periode ini ya. RDPU dengan Kapolda NTT soal Ibda Rudi Soik ya. Jadi kami sudah mendapat konfirmasi ya, Ibda Rudi Soik ini kan yang tadinya akan di PTDH-kan. Karena menginfokan soal BBM ilegal. Ya. Kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa terhadap Pak Rudi Soik ini tidak jadi dikenakan PTDH, pemberian tidak dengan hormat. Kalau teman-teman ingat kan kemarin ada di sini ya, kita panggil ya. Kedua, RDPU dengan Kapolda Sulawesi Tengah. Nah, ini ada di 2 periode sebetulnya. Periode pertama ketika sebelum pelantikan yang ini, lalu yang kedua setelah pelantikan. Menarik sekali dalam memproses aduan ini ya. Tadinya kan dilaporkan ada orang meninggal dan dikatakan meninggal dengan wajar ya. Kalau teman-teman ingat di sini sampai Pak Arteria Dahlan marah-marah ya. Karena waktu Zoom itu ya, ada yang ketawa-ketawa itu dari pihak kepolisiannya. Nah, kami meminta waktu itu Polda Sulawesi Tengah untuk mengejar lagi nih. Ada apa sampai ada orang meninggal? Dan ternyata akhirnya setelah RDPU dan Komisi 3 bisa ditemukan fakta bahwa meninggalnya tidak wajar karena dianiaya ya. Dan pelakunya dikenakan PTDH ya.